Halo Bre, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Umustur. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang kamera CCTV. Dan untuk kamera CCTV yang datang kali ini adalah kamera CCTV dari SVIS, kamera CCTV yang seri terbarunya yaitu SVIS H6C 2K. Tolong kamera CCTV-nya. Nah, ini adalah kamera CCTV yang kita akan share pengalaman kita selama 1 minggu menggunakan kamera CCTV H6C 2K. Dan sebelum kita memperlihatkan hasil dari kamera SVIS H6C 2K-nya, kita masuk ke bagian model yang ditampilkan oleh kamera SVIS H6C. Walaupun dia ini adalah seri yang paling baru, tetapi untuk modelnya sendiri ataupun DNA-nya masih menggunakan DNA versi lama. Yaitu kalau kita bisa lihat, ini hampir mirip dengan kamera SVIS C6N ataupun kamera SVIS TY1. Dan untuk dari segi harganya, berapa sih kalau kita mau membeli kamera SVIS H6C yang versi 2K atau versi 4 megapiksel? Harganya berkisar 485 ribuan. Kalian bisa cek harganya di toko offline ataupun di toko online karena sudah banyak yang menjual kamera SVIS H6C-nya. Nah, untuk harganya tersebut ini belum termasuk briket eksternal. Mungkin kalau pemasangannya sendiri ini harus menggunakan briket eksternal, jadi kita harus membeli briket eksternal tersebut. Saat kita membeli kamera SVIS H6C, alangkah baiknya kita memperhatikan untuk paket penjualannya. Jadi jangan sampai kalau kalian membeli kamera SVIS H6C ini tidak ada mounting atau tidak ada visornya. Jangan seperti di korupsi. Dan untuk paket penjualan nanti kita mendapatkan kamera SVIS H6C dengan resolusi 4MP atau 2K yang modelnya sendiri ini seperti yang saya bilang di awal, hampir sama dengan kamera SVIS C6N ataupun kamera SVIS TY1. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan adaptor. Untuk adaptornya sendiri 5V 1A. Kita juga mendapatkan kabel USB Type A to USB Type C. Kita juga bisa fungsikan untuk kabelnya untuk ngecas HP kita ya. Dan selanjutnya ada mounting, dan untuk mountingnya sendiri ini memang bawaan dari SVIS. Selanjutnya juga ada baut. Untuk bautnya sendiri ini ada 3, dikasih secara free. Dan yang terakhir kita mendapatkan quick start guide atau cara pemasangannya atau cara instalasinya. Nah, untuk paket penjualannya hanya itu saja ya teman-teman. Jadi untuk kamera SVIS H6C ini ada 2 versi ya, ada yang versi 2MP dan juga ada yang versi 4MP nya. Dan untuk selisih harganya ini juga cukup lumayan, yaitu sekitar 150 ribuan. Dan kalau kita bandingkan nih dengan kamera SVIS yang sama-sama 4 megapiksel, salah satu contohnya adalah kamera SVIS H6C yang versi 2K nya atau versi yang ada di depan saya ini, dan juga kamera SVIS TY1 yang sama-sama menggunakan resolusi 4 megapiksel. Ini jauh lebih murah kamera SVIS TY1 yang harganya ini di kisaran 460 ribuan saja yang sama-sama 4 megapiksel juga. Jadi lebih worth it mana antara kamera SVIS H6C atau TY1 sama-sama 4 megapikselnya? Kalau dilihat dari spesifikasinya dan juga fitur yang diberikan antara kamera SVIS H6C dan juga kamera SVIS TY1 ini juga sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan ya. Dan untuk kamera SVIS H6C dan juga TY1 ini juga sama-sama mengusung resolusi lensa sebesar 4 megapiksel. Dan untuk fitur keduanya ini juga hampir sama ya. Kalau malam hari ini night vision dan juga sudah support dengan audio talk to way atau audio 2 arah. Dan untuk kelengkapan portnya sendiri ini juga hampir sama ya. Di bagian belakang ini ada 1 buah port Ethernet atau port LAN, ada juga USB Type C dan ada speaker di bagian belakang. Dan yang membedakan salah satunya adalah di bagian konektivitas yang diberikan antara kamera SVIS H6C ini menggunakan konektivitas dual band atau 2,4 GHz dan juga 5. Sedangkan untuk kamera TY1 ini hanya single band ya, 2,4 saja. Lalu untuk sudut pandang yang diberikan oleh kamera SVIS H6C ini memang nggak terlalu luas, dan untuk sudut pandang yang diberikan ini 85 derajat secara diagonal, dan untuk horizontalnya sendiri ini 75 derajat, dan untuk vertikalnya ini bisa sampai 45 derajat. Untuk image sensor SVIS H6C atau bukaan lensanya ini f2.4. dan untuk fitur lainnya seperti adanya fitur 3D DNR dan juga adanya fitur digital WDR yang memberikan hasil yang lebih terang ketimbang warna aslinya. Hasilnya kalian bisa lihat perbandingan antara saat kita menonaktifkan fitur DWDR dan setelah kita mengaktifkan fitur DWDR.
firmware. Selain itu kita juga bisa melakukan custom untuk hasil perekamannya. Di sini tersedia 3 buah opsi pilihan. Yang pertama adalah asli atau natural. Untuk view ini tidak ada efek lain seperti kontras yang berlebihan atau saturasi warna yang lain. Dan selanjutnya adalah warm atau lembut. Dan yang ketiga adalah tajam. Untuk settingan yang tajam ini memberikan efek gambar yang agak sedikit kekuning-kuningan daripada warna aslinya. Nah, untuk konektivitas yang diberikan oleh kamera SVIS H6C 2K ini juga komplit ya, ada WiFi 2,4 dan juga WiFi 5 GHz. Untuk WiFi yang paling kuat tentu saja adalah WiFi 5 GHz. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang sudah menggunakan frekuensi 5 GHz, tentu saja ini memberikan performa yang lebih baik dan juga lebih kuat, lebih stabil. Dan untuk gambar yang diberikan nanti juga akan lebih bersih dan tidak akan delay ya. Yang penting koneksi internetnya lancar. Lalu untuk hasil perekamannya gimana Bang saat malam hari? Dan sayangnya untuk hasil perekaman saat malam hari, kamera SVIS H6C ini memang masih hitam dan juga putih saja. Jadi belum color night vision, masih night vision. Jadi untuk hasilnya sendiri ini kalian bisa lihat, ini adalah hasil saat kita menggunakan kamera SVIS H6C saat kondisi malam hari. Tetapi untuk hasil kamera CCTV yang jenisnya ini adalah indoor, memang kebanyakan adalah warnanya hitam dan juga putih saja. Jarang-jarang ada kamera CCTV yang menyediakan color night vision. Kalau kita bisa lihat untuk kualitas perekaman saat malam hari ini sudah cukup bagus ya. Untuk detail gambarnya juga kalian bisa lihat, untuk hasilnya sendiri ini cukup bagus. Kalian bisa juga ngezoom hasilnya sendiri ini secara digital. Yang membedakan antara kamera SVIS H6C dan juga kamera SVIS lainnya yang memiliki harga di bawahnya ini adalah adanya fitur auto zoom tracking, dimana untuk fitur auto zoom trackingnya sendiri ini menurut kami sudah cukup oke. Waktu kita pakai kamera CCTV ini kurang lebih sekitar 4-7 harian atau sekitar 1 mingguan. Ketika ada gerakan manusia ini cukup responsif. Untuk fitur auto zoomnya sendiri ini juga sangat responsif. Misalkan ada tangan yang bergerak atau ada manusia yang tiba-tiba bergerak, otomatis akan ngezoom sampai 4 kali. Dan untuk zoomnya sendiri ini adalah zoom secara digital. Bang, misalkan ada 2 orang di dekat kamera SVIS H6C, apakah fitur auto zoomnya sendiri ini berjalan atau tidak? Ketika ada 2 objek bahkan lebih, biasanya yang didahulukan adalah yang pertama, baik itu auto trackingnya dan juga auto zoomnya. Saat kondisi backlightnya parah, memang kamera CCTV ini belum bisa meredam cahaya yang masuk dengan baik, karena dalam beberapa kondisi saat backlight warna yang dihasilkan ini agak sedikit pink-pink gimana gitu. Salah satu kelebihan dari kamera CCTV seperti ini atau kamera CCTV WiFi adalah kemudahannya saat kita melakukan proses instalasi. Cukup kita menyediakan internet di rumah kita ataupun sumber internet ini bebas. Kita bisa menggunakan internet dari ISP atau kita juga bisa menggunakan internet dari modem provider lainnya yang menggunakan SIM card atau menggunakan jaringan seluler, dimana kita sudah bisa langsung fungsikan kamera CCTV WiFi ini. Jadi untuk proses instalasinya nggak terlalu ribet. Tinggal kita scan QR code dan kita pasang untuk mountingnya di tembok ataupun di plafon, udah bisa langsung on tanpa harus instalasi kabel yang terlalu ribet. Tapi untuk kalian yang males untuk masang sendiri, kalian bisa kontak kami dan untuk nomornya sendiri nanti ada di sini, atau kalian juga bisa hubungi nomor yang ada di bawah. Setelah kita pasang kamera SVIS H6C, jangan lupa kita untuk melakukan update firmware, yang karena biasanya untuk saat kita membeli kamera SVIS H6C dalam kondisi baru ini belum tentu menggunakan firmware yang paling baru. Jadi kita harus update dulu. Seperti kamera SVIS H6C yang saya pakai ini, untuk firmware sendiri ini kita update menggunakan firmware yang paling baru yang versi 231208. Jadi ada beberapa fitur yang nantinya sudah support di kamera SVIS H6C. Di antaranya ini adalah support dengan OnVIF. Jadi untuk fitur OnVIF sendiri ini kita bisa tambahkan kamera SVIS H6C di beberapa DVR ataupun NVR yang sudah support dengan IP cam, dan selanjutnya juga support transfer card ataupun record download. Ada juga optimasi PTZ, dan yang terakhir adalah optimize selling. Salah satu pertimbangan saat kita mau pasang CCTV adalah problem konsumsi listriknya, apakah masih aman untuk rumah kita yang masih menggunakan listrik subsidi. Dan untuk jawabannya sendiri ini adalah aman, karena waktu dalam pengujian kami nggak terlalu besar untuk konsumsi listriknya. Nah, dalam pengujian kami kamera SVIS H6C yang versi 2K saat kondisi standby atau hanya merekam saja, ini mengkonsumsi listrik sekitar 1,8 sampai 2
Watt saja. Tapi saat kamera ini bergerak, auto trackingnya jalan, konsumsi listriknya ini naik menjadi 3,8 sampai 4,2 Wattan saja. Jadi masih tergolong rendah untuk konsumsi dari kamera SVH6C. Kalau kalian atau di rumah kalian ini masih menggunakan listrik subsidi 450 Watt, masih bisa pasang kamera SVC6N atau H6C atau kamera lainnya, ini bisa sampai 4 sampai 10 kamera, jadi nggak akan jeglek atau padam ya. Nah, untuk beberapa kelebihan dan juga kekurangan sudah kita sampaikan untuk kamera SVH6C ya. Mungkin dari segi resolusinya sendiri ini juga cukup besar. Untuk kualitas gambar yang diberikan ini juga cukup bagus dibanding dengan beberapa kamera CCTV lainnya, sama-sama 4 megapiksel atau 5 megapiksel. Jadi salah satu rekomendasi kamera CCTV di harga 480.000 atau 400.000 ya mungkin jatuh di tangan SVH. Selain itu untuk kompresi video belum kita singgung. Jadi untuk kompresi video dari kamera SVH6C versi 2K ini menggunakan kompresi video ada 264 dan juga 265. Tentu saja untuk kompresi video 265 ini lebih hemat bandwidth internet dan juga lebih hemat storage dibanding dengan kamera CCTV yang menggunakan kompresi video H264. Oke, mungkin hanya itu saja untuk share pengalaman kami tentang kamera SVH6C versi 2K-nya atau versi 4 megapikselnya. Dan untuk kalian yang mau membeli kamera CCTV SVH6C, untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi video. Dan jangan lupa like and subscribe supaya channel kita ini berkembang dan juga akan mengedukasi untuk penonton-penonton supaya lebih smart dan juga lebih pintar. Dan nantinya juga ada giveaway mobil Alphard. Iya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Saya Bang Ucup pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.